semuanya dalam keadaan sehat dan juga semoga semuanya bisa terus semangat dalam belajar pada malam hari ini. Alhamdulillah, teman main Bunda kembali lagi ya membuat acara webinar karena udah cukup lama nih vakum membuat kegiatan webinar karena satu dan lain halnya, dan alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu lagi nih dengan teman-teman semua. Dan kali ini sangat ya, karena bisa berkolaborasi nih dengan Montessori House Asia, dan tentunya bersama narasumber yang sangat menginspirasi, yaitu dari Miss Dewi. Nanti teman-teman bisa kenalan nih dengan Miss Dewi, karena Miss Dewi ini emang salah satu sosok yang sangat menginspirasi saya. Oke, sebelumnya mungkin mau perkenalan diri dulu, karena barangkali ada beberapa orang yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya merupakan seorang istri dan juga seorang ibu dari 2 orang anak. Anak pertama saya itu usianya 4,5 tahun, dan juga anak kedua saya usianya baru memasuki usia 2 tahun. Dan saya juga diberikan amanah nih ya saat ini mengelola sebuah rumah bermain di daerah Bekasi Utara yang bernama Teman Main Bunda. Mungkin penjelasan sedikit terkait Teman Main Bunda. Teman Main Bunda merupakan kelas stimulasi anak usia dini, mulai usia 1,5 hingga usia 6 tahun. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di daerah Bekasi Utara yang lagi mencari kelas stimulasi anak, boleh sekali nanti cek Instagram kami di Teman Main Bunda. Mungkin itu sekilas tentang Teman Main Bunda. Untuk selebihnya bisa langsung cek di Instagram kami. Oke, balik lagi. Kita akan belajar bersama nih ya pada malam hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ingat apa judulnya pada malam hari ini? Barangkali ada yang lupa ya judulnya pada malam hari ini. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar cara mendisiplinkan anak dengan cara yang anak-anak senang gitu ya. Bagaimana nih caranya? Karena mendisiplinkan anak itu salah satu mungkin problem bagi orang tua ya. Karena gimana nih cara bisa membuat anak disiplin tapi tidak tegas, tegas sih oke ya, tidak ada terlalu keras, tapi juga tidak terlalu lembek gitu. Gimana kita bisa menjadi pertengahannya di situ. Nah, insya Allah nanti akan dibahas oleh Miss Dewi gimana caranya. Mungkin langsung saja. Apabila jika nasib pada titik-titik tertentu akan mengalami proses perubahan wujud Dewi jadi cair. Benarkah pernyataan tersebut benar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Sarah dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa berkolaborasi dengan teman Bain Bunda. Ketemu lagi sama Mbak Sarah. Malam ini kita akan diskusi bersama-sama gitu ya. Kita nanti boleh teman-teman yang hadir di sini juga untuk sharing cerita-ceritanya gitu ya. Saya izin untuk share screen ya. Baik, pada malam hari ini kita akan diskusi bersama-sama mendisiplinkan anak dengan penuh cinta. Rasa-rasanya, iya, sepertinya ada suara-suara. Rasa-rasanya kita semua sering ya pengen mendisiplinkan anak gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita coba sama-sama gitu ya, kita telaah seperti apa sih disiplin yang kita inginkan gitu ya. Kemudian dengan penuh cinta, wah saya yakin ya, setiap dari kita punya modalitas cinta untuk anak-anak kita gitu ya. Tapi cinta yang seperti apa nih gitu ya. Nah, nanti juga kita akan sama-sama untuk diskusi kira-kira cinta yang seperti apa yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita. Karena cinta saja nggak cukup ya, karena ketika kita memberikan cinta yang banyak sekali gitu ya, tanpa keilmuan bisa jadi cinta ini malah menjadi sebuah
hadangan untuk anak-anak kita. Loh, kok bisa sih, Miss? Gitu ya. Nah, ketika kita memberikan cinta tanpa ilmu gitu ya, cinta yang buta, ya udah dah semuanya saya berikan untuk anak saya. Ya udah deh, anak saya jangan sampai menderita kayak saya dulu gitu ya. Tanpa kita sadari, hal-hal seperti itu bisa jadi hadangan untuk anak-anak kita. Nah, ini baru pembukaan ya. Tenang. Kita akan pelan-pelan pada malam hari ini gitu ya. Nah, mungkin saya perkenalan dahulu. Mungkin di sini ada teman-teman, ibu, bapak. Saya kurang tahu nih, apakah ada bapak-bapak pada malam hari ini ikut bergabung. Kita kenalan dulu. Salam kenal, saya Dewi atau biasa disapa Miss Dewi. Saat ini saya juga ibu rumah tangga profesional. Jadi saya juga punya anak gitu ya. Saat ini anak saya baru satu, usianya 8 tahun, kelas 2 SD. Kemudian saat ini saya bekerja di Montessori House Asia sebagai digital marketing dan juga leader community. Jadi MHA punya komunitas untuk para orang tua, kebanyakan orang tua sebetulnya untuk siapa saja gitu ya, tapi ternyata hampir 80%-nya adalah orang tua, di mana saya membersamai para member gitu ya dengan program-program yang sudah disiapkan untuk sama-sama belajar gitu ya. Setiap bulan ada program-program yang dihadirkan untuk para member. Background pendidikan saya diploma Montessori untuk 0 sampai 6 tahun, kemudian juga saya sedang menyelesaikan mindfulness teacher untuk anak-anak. Jadi mungkin eh, banyak gitu ya, kalau misalnya teman-teman di sini mulai ingin membersamai anak dengan pendidikan emosi gitu ya melalui mindfulness, itu bisa nanti misalnya ngobrol atau diskusi gitu ya dengan saya di Instagram @bunda_zaraki. Nah, coba ya kita sharing ya. Sekarang kita bukan satu arah gitu ya, tapi saya juga ingin tahu lebih banyak gitu ya tentang teman-teman di sini. Apa sih gitu ya yang terlintas ketika mendengar kata disiplin? Ya, satu kata juga nggak apa-apa gitu ya. Ketika kita diskusi gitu ya, atau misalnya waktu lihat flyer ini gitu ya, disiplin, aku pengen anak aku disiplin. Nah, kira-kira disiplin itu yang seperti apa harapannya gitu ya? Boleh sharing di kolom chat. Terstruktur atau teratur dari Ibu Mutia, terima kasih. Bu Novianti, taat ya, taat peraturan. Bu Nanda, keteraturan. Ibu Sarah, memahami adab. Oke, baik. Jadi saya juga sempat gitu ya berbagi dengan para orang tua gitu ya dan guru. Apa sih gitu ya disiplin yang diharapkan? Nah, mirip ya tadi ya taat gitu ya, gimana ada aturan gitu ya, ada keteraturan juga. Jadi rata-rata gitu ya ketika kita berbicara mengenai disiplin, itu kata-kata yang muncul adalah ini gitu ya. Kita pengen nurut katanya gitu ya. Kemudian pengen patuh gitu ya, pengen taat aturan, ada ketegasan, ada konsistensi atau keteraturan gitu ya. Mungkin ada beberapa yang juga masih ada, Miss, biar disiplin harus ada hukuman gitu ya. Nah, malam ini kita coba bahas ya. Nah, ada dua warna gitu yang berbeda di sini gitu ya antara patuh dan juga hukuman gitu ya. Ini biasanya mungkin eh, ibu-ibu di sini apakah milenial sama seperti saya gitu ya, di mana mengalami bahwa aturan dan juga kepatuhan dan hukuman ini sangat lekat ya dengan pendidikan kita saat kita kecil dulu, mungkin baik di rumah maupun misalnya di sekolah dulu gitu ya, bahwa mendisiplinkan anak itu harus dikasih hukuman supaya dia patuh gitu ya. Apakah betul seperti itu? Nah, saya mencoba untuk merefleksikan dari bukunya Dr. Maria Montessori gitu ya. Dr. Maria Montessori dalam bukunya The Absorbent Mind, jika nanti teman-teman ingin membaca lebih dalam lagi gitu ya, beliau menjelaskan ini gitu ya tentang three level of obedience gitu ya, bahwa ternyata kepatuhan itu juga ada tingkatan sesuai dengan usianya, ada perkembangan dari kepatuhan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa
memaksakan sebuah kepatuhan, karena kepatuhan itu adalah bagian dari perkembangan anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita memahami gitu ya perkembangan kepatuhan ini, jadi kita bisa punya punya oh kalau misalnya di usia saat ini usia anak-anaknya teman-teman usia berapa? Oh, ternyata dia ada di level ini gitu ya. Sehingga wajar lah kalau misalnya dia sifatnya seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa lebih dengan ilmu kita bisa lebih memahami anak-anak kita gitu ya. Nah, tiga level kepatuhan ini adalah yang pertama spontaneous activity, itu di usia 0 sampai 3 tahun. Anak-anak di usia 0 sampai 3 tahun tidak mungkin bisa patuh karena dia ada di tahapan spontaneous activity. Mereka bergerak dengan spontan gitu ya. Kemudian di usia ini juga hanya patuhnya sama apa? Sama kebutuhannya sendiri. Jadi bukan pada eksternal atau orang lain. Makanya mau disuruh kayak gimana ya dia fokus aja apa yang dia butuhkan gitu ya. Dia mau ambil barang ini, dia mau tahu tentang ini gitu ya, maka dia ambil secara spontan. Kayaknya anak-anak usia 0 sampai 3 tahun ya dia fokus sama dirinya sendiri gitu ya. Dan biasanya mereka sudah memahami apa yang memberikan manfaat untuk dirinya sendiri gitu ya. Dia melihat lingkungannya, kemudian dia fokus pada apa-apa yang bagi dia menarik gitu ya. Makanya dia masih ada di spontaneous gitu ya. Nah, inisiatif anak terbangun pada kepatuhannya ini sesuai dengan hukum alami perkembangan anak gitu ya. Kemudian nanti masuk lagi ke usia berikutnya. 3 sampai 6 tahun anak udah mulai self discipline. Kenapa? Karena dia udah mulai conscious ya, sudah mulai sadar gitu. Makanya kalau misalnya di sini karena dia conscious, anak-anak di usia 3 sampai 6 tahun biasanya sudah mulai banyak menolak, nggak mau, no gitu ya, karena dia sudah mulai conscious nih, sudah mulai sadar. Tapi self discipline-nya sudah mulai hadir. Jadi anak-anak sudah bisa mampu mendengarkan dengan penuh kesadarannya, oh ada aturan ini, oke gitu ya. Mungkin masih ada ups and down gitu ya, kadang ngedengerin, kadang enggak, karena memang dia sudah conscious ya, jadi disiplin sudah muncul dari dalam dirinya gitu. Namun, anak-anak usia 3 sampai 6 tahun ini punya, kalau kata Maria Montessori, punya enjoyment gitu saat mereka mampu untuk patuh. Jadi ketika kita memberikan sebuah kesepakatan, kemudian anaknya berhasil gitu ya melakukannya, itu tuh ada dari dalam dirinya tuh rasa berharga gitu ya. Nah, kuncinya adalah sebelum anak mampu patuh pada orang lain, anak harus patuh dulu pada dirinya sendiri gitu ya. Makanya tadi di periode ini gitu ya, di pertama ketika dia masih ada di spontaneous activity, dia lagi berusaha untuk patuh sama dirinya sendiri. Maka kita harus memberikan banyak-banyak kesempatan dia untuk mendengarkan dirinya. Jadi ketika anak misalnya lebih suka mengambil, biasanya anak-anak usia segini lebih suka mengambil barang-barang yang ada di rumah dibanding mainan ya. Banyak penelitian di mana ketika anak disodorkan barang-barang yang familiar, kemudian mainan yang kayaknya wah gitu ya, dia tidak tertarik ya karena mereka lebih tertarik dengan sesuatu yang menurut dia ini memberikan benefit untuk dirinya. Nah, kita harus memberikan hormat atau memberikan apa ya kesempatan gitu ya untuk mereka banyak mendengarkan dirinya sendiri supaya saat di fase ini dia mampu untuk mendengarkan kepatuhan atau mampu patuh pada orang lain karena dia sudah selesai untuk mendengarkan dirinya sendiri gitu ya. Nantinya 6 tahun ke atas gitu ya, ini udah second plan gitu. Kalau dalam Montessori udah beda lagi nih karakteristiknya. Nah, ini adalah udah mulai ke level yang ketiga gitu ya, yaitu anak-anak sudah mampu patuh sesuai dengan dari dalam dirinya atau inner discipline gitu ya. Jadi anak-anak mampu patuh karena dia sudah memahami aspek sosial
gitu ya. Di usia 6 tahun ke atas itu mereka sudah memerhatikan yang namanya moralitas gitu ya. Aku ini apa dan apa yang bisa aku lakukan untuk berkontribusi, ada kesadaran moral sehingga kepatuhan itu datang dari dalam dirinya untuk melakukan itu gitu, untuk pada society gitu ya. Jadi dia sudah mulai sadar dan mampu meregulasi diri sehingga mampu patuh sesuai dengan consciousnya, dengan kesadaran dirinya bahwa oh iya aku bagian dari masyarakat ini, di sini ada norma ini dan patuh pada norma ini. Jadi anak sudah mulai mampu mengontrol keinginan dirinya untuk mampu patuh gitu ya pada norma yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran dan mulai muncul adanya inisiatif untuk mengulang-ulang pekerjaan yang menarik baginya. Jadi kepatuhan ini harus dicapai oleh anak. Ya, maka Maria Montessori sering mengatakan ini berulang-ulang gitu ya. Inner disiplin itu akan muncul pada diri anak secara spontan gitu ya, tanpa kita harus paksa-paksa, kamu harus patuh gitu ya. Ketika anak ini diberikan banyak kesempatan untuk tadi mengulang-ulang pekerjaan yang menarik baginya. Ketika kesempatan untuk mengulang pekerjaan yang menarik baginya, dia sudah mampu untuk satu, dia mendengarkan apa yang dia inginkan, sehingga dia patuh pada keinginan dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian dia akan merasakan yang namanya enjoyment atau rasa kebermaknaan ketika dia mampu untuk mendengarkan dirinya. Nah, setelah dia merasakan enjoyment, maka kepatuhan itu akan hadir sendirinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sering dengar dulu bahwa anak tuh harus dihukum biar dia tahu gitu ya. Ternyata kalau misalnya dihukum, si enjoyment ini nggak akan ada di dalam diri anak. Karena yang ada di dalam diri anak ketika dihukum adalah ketakutan. Kalau aku tidak melakukan ini, nanti aku dihukum. Sehingga dia melakukan dengan rasa takut. Rasa takut ini bahaya karena dia akan ada di fight or flight gitu ya, mode, survival mode. Bahayanya apa? Satu, kalau ini terjadi di anak usia 0 sampai 6 tahun, maka anak ini otaknya tidak akan berkembang secara maksimal. Anak yang otaknya ada di survival mode, dia tidak akan mampu belajar secara optimal. Kedua, ketika anak kita melakukan sesuatu hanya karena rasa takut gitu ya, maka ketika orang yang memberikan aturan itu atau hukuman itu tidak ada, maka anak tidak akan melakukannya, gitu ya. Ada berapa banyak misalnya saya relate-nya dengan sesama muslim ya. Dia mau sholat kalau disuruh atau ada orang tuanya aja, gitu ya. Karena rasa takut yang dihadirkan oleh orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak ada, ya udah aku nggak perlu melakukannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu 0 sampai 6 tahun agama itu harus masuknya dengan rasa cinta. Nggak boleh dengan rasa takut. Kalau saya dulu gitu ya, banyaknya rasa takut. Kalau kamu nggak sholat, nanti kamu masuk neraka gitu ya. Neraka itu menakutkan gitu. Jadi rasanya banyak ketakutan. Syukurlah gitu ya, sekarang sudah shifting ya, bahwa agama khususnya 0 sampai 6 tahun gitu ya, karena ada di sini nih, harus didatangkan dengan rasa cinta bahwa Tuhan itu cinta sekali sama kamu. Ada banyak hal yang Tuhan berikan sehingga kamu bisa melakukan banyak hal ya, sehat dan lain sebagainya. Kamu punya keluarga dan lain sebagainya. Sehingga si rasa cinta ini yang membuncah gitu ya, ada ketika anak melakukan sholat gitu ya, atau misalnya ibadah apapun gitu, teman-teman di sini mungkin sesuai dengan agamanya, ada muncul enjoyment ketika anak melakukan itu gitu ya. Jadi dari rasa cinta akan muncul enjoyment. Oleh karena itu, mudah-mudahan gitu ya, dengan kita memahami ini kita jadi punya gambaran, oh ternyata disiplin dan kepatuhan dan juga hukuman itu seperti itu relasinya gitu ya, sehingga kita ada gambaran bagaimana mendisiplinkan anak dengan penuh cinta. Nah, kemudian dari obedience ini gitu ya, level of obedience ini atau level kepatuhan ini, maka inilah yang bisa kita berikan
untuk anak-anak kita. Bagaimana tadi ya kita memberikan banyak anak kesempatan untuk memilih, untuk melakukan pekerjaan atas keinginannya sendiri, selama tidak ada melanggar sesuatu yang merugikan, ya nggak apa-apa gitu ya. Biarkan anak-anak ini memilih. Oleh karena itu, kalau misalnya di Montessori, gitu ya, misalnya di teman main Bunda, pasti anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih pekerjaan yang dia mau. Karena anak yang diberikan pilihan untuk bekerja dengan pilihannya sendiri, gitu ya, dia terbiasa untuk mendengarkan keinginan dari dalam dirinya sendiri. Oh, aku mau ini, gitu ya. Berbeda dengan di sekolah tradisional gitu ya, di mana semua anak sama nih. Hari ini kita akan gambar, semuanya gambar. Hari ini kita akan melakukan art and craft ini, semuanya sama. Sehingga yang dia dengarkan terus-terusan orang lain gitu ya, atau guru yang ada di depan. Dia tidak terbiasa mendengarkan apa yang aku mau ya, gitu ya. Nah, kemudian juga ini salah satunya yang mungkin ya gampang susah ya, sabar gitu ya. Ini harus gitu ya ketika kita membersamai anak berproses. Rasanya sederhana gitu ya, tapi dalam praktiknya ini perlu memang kita berlatih terus karena berprosesnya anak itu kan beda gitu ya. Setiap anak punya fasenya masing-masing dan mungkin kadang-kadang dengan adanya sebuah ekspektasi, si sabar ini tuh tidak keluar dari dari kita gitu ya, rasanya ingin memburu-burui, mencepat-cepatin anak gitu. Aduh, kenapa sih kamu belum bisa A B C gitu ya. Nah, maka ini juga perlu kita latih gitu ya, sabar kita. Kemudian Ibu lo nanya lagi kenapa ini? hati-hati untuk sebentar, Miss Dewi bantu untuk mute. Nah, kemudian selanjutnya, tidak mudah mematahkan inisiatif anak. Biasanya anak-anak usia dini sangat ingin terlibat dengan apapun yang kita lakukan. Ibunya masak, pengen ikut masak, gitu ya. Dan dia tuh punya inisiatif yang besar, gitu ya, maka kita perlu menghormati itu gitu ya, dilibatkanlah anak-anak pada apapun yang kita lakukan. Sebetulnya sesederhana itu sebetulnya stimulasi untuk anak usia dini. Kalaupun kita nggak memberikan banyak mainan gitu ya, banyak aparatus Montessori di rumah, selama kita memberikan anak kesempatan untuk berkontribusi, maka anak kita ini akan tumbuh menjadi anak yang merasa berkepenuhan. Kenapa? Karena dia merasa berharga. Oh, aku dibutuhkan di rumah ini, gitu ya. Ada berapa banyak anak yang dipatahkan inisiatifnya. Udahlah, kamu lama bunda aja. Udahlah, kamu kepo deh anak kecil. Udahlah, kamu sok tahu deh gitu ya. Betapa banyak anak yang dipatahkan inisiatifnya sehingga ketika orang tuanya yang paling dia cintai mematahkan itu, dia merasa, oh, aku tuh tidak berharga ya, aku tuh tidak cukup baik untuk berkontribusi ya. Padahal ketika anak-anak ini diberikan kesempatan berkontribusi, dia akan merasa berkepenuhan, dia akan merasa tadi ya enjoyment untuk melakukannya sehingga disiplin akan muncul secara spontan ya. Kemudian kita juga perlu memahami karakteristik anak, salah satunya yang tadi kita bahas gitu ya, ternyata perkembangan dari kepatuhan itu ada di setiap usia anak dan bertahap gitu ya. Kemudian, bagaimana kita harus terus belajar sepanjang perkembangan anak. Saya kebetulan lulusan pendidikan anak usia dini, kemudian ngambil diploma Montessori 0 sampai 6 tahun. Ketika anak saya udah di 8 tahun, itu rasanya saya nol lagi. Saya kok gini ya gitu ya, anak usia 8 tahun gitu ya. Jadi kita akan harus terus belajar ya sepanjang perjalanan kita membersamai anak-anak kita gitu ya. Sampai saya waktu itu belajar positif disiplin untuk anak-anak teenager gitu. Oh, saya baru paham ternyata karakteristiknya sejauh ini bedanya ya. Saya jadi harus belajar lagi rasanya dari nol gitu ya. Mungkin nanti anak saya ketika masuk lagi fase berikutnya gitu ya, teenager, kemudian dewasa awal, maka akan belajar lagi kita ya, bahwa orang tua itu kita akan harus belajar sepanjang hayat gitu ya, membersamai anak kita. Kemudian
bagaimana kita juga perlu menyiapkan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Jadi, Maria Montessori bilang, kalau pengen anaknya punya inner disiplin atau disiplin dari dalam dirinya, itu tergantung pada lingkungan yang kita persiapkan. Ya, selama lingkungannya ini menjawab apa kebutuhan anak, maka disiplin itu akan muncul secara spontan. Gak perlu kita kayak, aduh dek, ayo waktunya mandi nih jam berapa? Sekarang waktunya ini, waktunya itu. Selama lingkungannya ini sudah kita persiapkan gitu ya, setiap benda ada tempatnya, kita juga mempersiapkan semuanya mudah diakses oleh anak gitu ya. Dan semua yang dapat anak akses itu adalah yang aman gitu ya untuk anak eksplorasi dan lakukan, maka sebetulnya kita sudah tidak perlu lagi tuh kayak naik tensi gitu ya untuk mengingatkan anak terus gitu karena semua lingkungan ini udah aman dan menjawab kebutuhan anak kita. Jadi sebetulnya ini adalah core-nya gitu ya, fondasinya ketika kita ingin anak-anak kita ini punya disiplin yang muncul secara spontan dari dalam diri. Kemudian juga bagaimana kita harus membangun koneksi agar anak merasa berharga. Jadi koneksi ini tuh adalah kuncinya gitu ya. Kita bisa masuk ke anak gitu ya. Kita bisa punya kesepakatan, kita bisa punya batasan yang sehat sama anak kalau koneksi kita sama anaknya udah oke. Jadi kalau misalnya saya pernah baca di buku gitu ya, pokoknya apapun gitu ya yang kita pengen kenalkan ke anak, koneksinya dulu nih, koneksi, baru nanti kita bareng-bareng sama anak melakukannya, baru nanti kita evaluasi, kita koneksi lagi, baru kita melakukan sebuah aksinya, kita evaluasi, kita koneksi lagi. Jadi akan selalu seperti itu. Koneksi ini tuh adalah salah satu yang setiap kali kita mempertanyakan gitu ya, kenapa ya anak aku ini, kenapa ya anak aku masih punya misalnya separation anxiety ketika dia ke sekolah. Kenapa ya anak aku rasanya sulit eh, beradaptasi? Kenapa ya anak aku? Pokoknya semua yang kita pertanyakan, maka kita harus cek dulu koneksinya. Gitu. Jadi ini adalah kuncinya gitu ya untuk membuka hati anak kita gitu ya. Ketika kita ingin masuk nih ke anak kita, maka kita cek dulu koneksi kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita harus mengupayakan ya. Saya bilang mengupayakan karena rasanya di di situasi kita gitu ya, saya yakin di sini teman-teman semua punya peran yang sangat banyak gitu ya. Dan di multi perannya kita harus mengupayakan untuk betul-betul hadir di setiap momen ketika kita membersamai anak gitu ya. Meski misalnya, saya ibu yang bekerja gitu ya, sama saya juga, saya merasakan juga ya, rasa mungkin kita tidak punya waktu sebanyak itu sama anak. Maka yang bisa kita upayakan adalah hadir sepenuh hati, hadir sepenuh jiwa dan pikiran. Jadi ketika kita membersamai ya udah yang lain gak ada gitu ya. Kontak mata, ngobrol, kita betul-betul dengarkan, kita tertarik sama semua yang anak ucapkan. Oh, hari ini kamu apa? Siapa nama temennya gitu ya. Kita ulang lagi. Sehingga anak merasa walaupun cuma 30 menit sehari, tapi ibuku benar-benar hadir gitu ya. Orang tuaku betul-betul hadir dan aku merasa berharga ketika orang tuaku mengupayakan untuk hadir. Bayangkan kalau misalnya kita bareng sama anak tapi sambil sibuk yang lain, maka dia merasa, oh, hal itu jauh lebih penting daripada aku, gitu ya kan? Itu akan sangat sedih gitu ya buat anak-anak kita. Oke, saya izin mute ya. Sampai sini aman. Coba Miss Dewi cek ya, adakah kolom chat? Mau sabar, tapi ketika dengar orang judge anak kita yang buruk, jadi lost control sabarnya. Ya, saya paham ya. Kadang-kadang kita memang harus punya skill. Satu ini, Bu Novi, yang penting adalah fokuslah pada hal yang bisa kita kontrol. Gitu ya. Komentar orang tidak bisa kita kontrol, maka sudah let go gitu ya. Tapi apa yang bisa kita kontrol, nah kita fokuslah pada hal itu gitu ya. Semangat. Oke, Miss Dewi lanjut ya. Sudah tidak ada di kolom chatnya.
Nah, Maria Montessori mengucapkan ini ya. Naturally, the adult doesn't realize that he is putting himself in God's place, and he forgets still more those biblical words, which tell us how it was that the devil became the devil. That is to say, because in his pride, he wanted to take God's place. Jadi, Dr. Maria Montessori mengingatkan kita kadang sering lupa merasa diri kita seperti Tuhan. Merasa akulah yang telah mengubah anakku, aku yang bikin anakku pinter, aku yang bikin anakku bisa baca, tulis, hitung gitu ya. Kita mem- me- menempatkan diri kita itu seperti layaknya Tuhan, akulah yang melakukan ini gitu ya. Bangganya pada diri sendiri karena merasa diri kita telah mengubah anak manusia ini gitu ya. Padahal sebetulnya anaklah yang bekerja keras, anaklah yang berjuang keras juga untuk membangun dirinya sendiri. Kita nggak tahu dari anak bisa baca itu seberapa banyak kerasnya anak kita untuk berjuang gitu ya. Bagaimana anak bisa bicara, itu sebetulnya anak juga bekerja dengan keras untuk bisa menyerap apapun yang ada di lingkungannya sehingga anak mampu gitu ya untuk mencapai milestone-milestone-nya itu gitu ya. Jadi jangan sampai nih gitu ya kita merasa seperti Tuhan bahwa kita merasa aku gitu ya yang membentuk anakku seperti itu gitu ya. Padahal anak kita juga berupaya begitu besar gitu ya. Upaya anak kita sangat besar sekali. Dan juga kalau misalnya kita terjebak di sini, kita akan terus merasa kita eh, kurang atau kita merasa anak kita kurang gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati bahwa anak kita juga berjuang dan anak kita bisa mampu di saat ini juga atas izin Tuhan gitu ya. Maka kita titipkan gitu apa yang kita inginkan, titipkanlah dalam doa kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita ada menempatkan diri sebagai Tuhan gitu ya. Maka kita titipkanlah anak-anak kita pada Tuhan. Kemudian Maria Montessori juga mengatakan, before the child is 3, he cannot obey unless the order he receive corresponds with one of vital urges. Jadi kalau anak-anak usia 0 sampai 3 tahun tadi ya, anak-anak tidak mungkin bisa patuh. Mungkin gitu ya, saya sering nih kalau misalnya diajak mengisi webinar, Miss, pengen temanya Terrible 2 dong, gitu ya. Anak saya usia 2 tahun rata-rata gitu ya. Kadang tuh kita suka melabeli anak gitu ya, Terrible 2 gitu ya. Teenager karena anaknya suka marah-marah gitu ya. Anak-anak selalu dianggap dalam setiap fasenya adalah anak-anak yang rebellious, sulit diatur oleh orang dewasa gitu ya. Memang anak usia 0 sampai 3 tahun ini memang belum bisa patuh gitu ya di sini ya. Belum bisa patuh karena mereka sedang sibuk membangun dan tadi sedang sibuk mendengarkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita perlu menghargai itu bahwa anak hanya patuh pada kebutuhan dirinya. Anak hanya patuh pada hukum alam perkembangan. Nah, nanti kalau misalnya penasaran sama hukum alam perkembangan ada di filosofi Montessori gitu ya. Tapi saya nggak bahas karena panjang. Nah, si level kepatuhan itu yang tadi kita bahas gitu ya, pasti bergantung pada perkembangannya. Makanya tadi ada dari 0 sampai 6 tahun ke atas itu perkembangannya beda-beda. Nah, sehingga kita sebagai orang dewasa perlu belajar lagi apa itu perkembangan anak, apa itu karakteristik anak untuk memahami anak-anak kita gitu ya. Jadi kepatuhan pada prosesnya itu sangat panjang sampai anak bisa patuh. Dan kepatuhan ini harus dibangun oleh diri sendiri. Jadi oleh anak itu sendiri melalui latihan dan bekerja pada lingkungannya. Jadi balik lagi ya, kuncinya ada pada lingkungannya dan bagaimana anak-anak ini mampu bekerja di lingkungan yang sudah dipersiapkan atas keinginannya, atas pilihannya. Hadangan apa yang bisa kita berikan ke anak gitu ya? Ini mungkin tanpa kita sadari, saya yakin.
Jadi hadangan dapat berupa melabeli anak. Tadi ya, anakku terrible too, gitu ya. Anakku teenager nih, Miss, gitu ya. Anakku kayaknya eh, susah nurut, gitu ya, nggak tahu aturan. Kita sering sekali mudah untuk memberikan label sama anak. Ini hati-hati, karena ini akan jadi hadangan anak kita jadi semakin sulit, gitu ya. Eh, Kemudian juga hadangan yang lain selain label adalah bagaimana orang dewasa sering merasa harus mendominasi anak. Jadi anaknya harus disuruh-suruh, anaknya harus diperintah terus gitu ya. Kemudian tadi hati-hati mematahkan inisiatif ketika anaknya ingin melakukan sesuatu, udah jangan gitu ya. Nanti kamu salah, nanti kamu malah repot misalnya gitu ya. Atau hadangan yang lain adalah memaksakan anak harus patuh tanpa adanya pilihan. Kamu harus pakai baju ini ya. Terus anaknya nggak mau, kenapa? Ya pokoknya harus nurut sama ibu, jangan banyak tanya gitu ya. Kalau dulu mungkin ada gitu ya, yang orang tuanya kayak, kalau misalnya kita bilang enggak atau apa, pokoknya nurut aja deh sama orang tua gitu ya. Nanti durhaka gitu ya. Langsung ada labelan lain lagi. Jadi itu adalah beberapa hadangan gitu ya. Dan juga yang terakhir mungkin saya yakin nggak ada sih ya, mengancam anak untuk patuh dengan cara misalnya memukul atau misalnya ya mengancam gitu ya. Kalau kamu nggak patuh sama ibu, nanti kamu nggak boleh apa gitu ya. Ada ancaman di sananya. Maka itu adalah hadangan-hadangan yang mungkin tidak kita sadari gitu ya, kita lakukan yang sebetulnya ini akan mematahkan inner disiplinnya anak gitu ya. Jadi malam ini nanti gitu ya, mungkin kalau misalnya teman-teman bawa buku catatan, kira-kira apa ya yang tanpa aku sadari aku tuh menjadi hadangan buat anakku gitu ya. Dicatatkan supaya jadi reminder kita bahwa kita bisa mengupayakan nih mulai sekarang mau berubah gitu ya untuk tidak melakukan itu. Dan harapannya sih ada perubahan cara pandang sama anak untuk memberikan anak lebih banyak kepercayaan. Nah, ini untuk reminder lah ya, bahwa kepatuhan gitu ya pada anak prosesnya tadi panjang, dan kepatuhan ini harus dibangun oleh anak sendiri melalui bekerja pada lingkungan gitu ya. Semoga kita adalah orang tua yang memberikan anak pertolongan ya, bukan hadangan gitu. Kemudian gitu ya, berbicara mengenai disiplin, ada yang namanya disiplin eksternal, ada yang namanya sorry. Biasanya disiplin ini muncul karena motivasi. Nah, motivasinya ada yang eksternal, ada yang internal gitu ya. Kalau eksternal ini biasanya jangka pendek, jadi langsung nurut, tapi ya harus terus-terusan gitu ya. Kalau dihukum, nanti dihukum lagi, dihukum lagi gitu ya. Bahkan mungkin hukumannya harus lebih gradual gitu ya, harus lebih tinggi karena yang satu nggak mempan gitu ya. Atau bahkan hadiah. Jadi kalau ada salah satu buku, saya lupa judulnya, tapi di situ dijelaskan bahwa hadiah itu sebetulnya hukuman yang terlihat indah. Jadi sebetulnya kita lagi ngehukum anak gitu ya. Jadi hati-hati juga dengan hadiah. Kemudian kepatuhan karena perintah. Jadi ini adalah motivasi eksternal. Biar anaknya cepat nurut, ya aku kasih ini gitu ya. Tapi masalahnya ini adalah jangka pendek dan juga kita harapkan enggak gitu ya karena jangka pendek. Nah, kita inginnya jangka panjang gitu ya. Dan ini tidak bisa kita berikan patuh secara buta dengan cara eksternal gitu ya, tapi harus membantu anak mengembangkan inner disiplin atau disiplin internal. Disiplin internal ini adalah kemampuan anak untuk mengendalikan diri dan membuat pilihan yang baik ya. Jadi anak mampu mengendalikan dirinya dan membuat pilihan yang baik karena dia paham itu penting. Jadi dia udah memahami mana yang baik, walaupun dia pengen itu gitu ya, tapi aku bisa mengendalikan diri gitu ya. Kemudian mungkin kita bisa bayangkan ini kali ya. Misalnya kira-kira teman-teman di sini pengen anaknya berbohong karena atau berbohong karena takut dihukum gitu ya, atau karena oh iya aku ngerti bahwa jujur itu penting gitu ya dalam membangun kepercayaan. Kita kan pengen anak kita jujur karena dari dalam dirinya bahwa
aku ingin melakukan ini gitu ya, karena ini adalah ya hal yang benar gitu kan. Maka fokus kita adalah bagaimana dari kita pengennya mengontrol anak yang tadi ada di eksternal ini gitu ya, maka kita harus shifting ke eksternal, ke internal. Supaya anak tahu bahwa ketika aku melakukan ini karena aku tahu ini benar gitu. Dan dia meskipun pengen bohong, tapi dia mengendalikan diri karena dia tahu mana yang benar gitu ya. Jadi disiplin internal ini tidak bisa hadir dari hukuman ataupun hadiah. Disiplin internal hadir ketika anak terbiasa diperbolehkan untuk melakukan apa yang diinginkannya dalam batasan yang jelas atau batasan yang bertanggung jawab. Jadi balik lagi dasarnya supaya ke sini, maka kita harus berikan anak kebebasan untuk memilih di mana ada batasan yang bertanggung jawab. Batasannya apa? Batasannya setiap keluarga punya batasan masing-masing, gitu ya. Yang pasti gitu kalau dalam Montessori selama tidak merugikan diri sendiri, gitu ya, orang lain, lingkungan, material, dan berproses sesuai dengan tumbuh kembangnya, itu boleh semua dilakukan. Tapi balik lagi pasti di breakdown ya. Ada yang value agamanya dimasukkan gitu ya, misalnya, dan value kita sendiri gitu dimasukkan. Nah, ini perlu kita berikan ke anak gitu ya, bahwa kita punya batasan yang bertanggung jawab. Sehingga nanti si disiplin internal ini akan hadir gitu ya secara spontan karena anak memiliki kepuasan batin. Itu yang tidak anak dapatkan dari motivasi eksternal. Ada kepuasan batin untuk menyelesaikan sebuah aktivitas atau pekerjaan atas pilihannya sendiri dan itu adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Jadi bukan eh, reward yang berupa benda, tapi justru ketika anak-anak mampu menyelesaikannya secara maka nanti selain inner disiplin yang muncul, kemandiriannya juga akan muncul, ya. Nah, jadi mendisiplinkan anak dengan penuh cinta gitu ya. Tadi disiplin sudah kita bahas panjang. Nah, sekarang kita masuk ke mendisiplinkan anak dengan penuh cinta. Apakah teman-teman sudah memiliki modalitas cinta? Saya yakin sudah ya. Makanya malam ini kita hadir malam-malam walaupun ngantuk, udah capek ya tetap hadir karena kita punya cinta yang besar untuk anak-anak kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu kan pasti karena cinta yang besar ya. Nggak mungkin kalau kita nggak mencintai anak-anak kita rasanya mending tidur aja gitu ya. Nah, saya ingin sedikit bahas mengenai buku ini yang saya baca karena menarik. Biasanya kita sudah belajar nih tadi teorinya gitu ya dari Dr. Maria Montessori, tapi Miss prakteknya tuh susah. Saya tuh masih suka kelepasan gitu ya. Tapi Miss, tadi kalau saya tadi berkali-kali bilang pasti tidak sadar kita jadi hadangan, betul ya? Ketidaksadaran kita jadi hadangan mungkin dipengaruhi oleh tipe parenting yang dulu kita dapatkan dari orang tua kita. Dan biasanya akan mempengaruhi tipe parenting yang kita berikan untuk anak-anak kita, ya. Jadi sebelum kita mendisiplinkan anak, kita lihat dulu nih ke dalam diri kita. Jadi tadi kita ngelihatnya perkembangan anak, sekarang kita lihat ke dalam diri kita sendiri ya. Seringkali cara kita merespon anak adalah cerminan dari bagaimana dulu kita dibesarkan. Betul? Jadi mari kita lihat gitu ya beberapa tipe orang tua yang disebutkan oleh Dr. Gibson ini. Yang pertama adalah emotional parents. Nah, apakah dulu orang tua teman-teman sering moodnya naik turun? Atau teman-teman sekarang juga jadi seperti itu? Moodnya naik turun, mudah meledak-ledak tanpa alasan gitu ya. Misalnya marah besar karena anak menumpahkan air. Padahal kan hal itu mungkin kecil gitu ya, tapi marahnya besar sekali. Nah, kadang perilaku ini membuat anak bisa pakai merasa sepatu sendiri. terus-menerus merasa khawatir atau merasa tidak aman. Jadi anak tuh harus nebak-nebak kira-kira mood orang tuaku hari ini gimana ya gitu. Karena moodnya tidak bisa diprediksi. Kadang hal kecil marahnya besar sekali gitu ya. Nah, kemudian ada juga driven parents. Nah, biasanya orang tua yang ada di driven parents ini
fokusnya pada prestasi. Mengukur harga diri anak itu dari pencapaian. Kalau anaknya, sorry, kalau anaknya ranking 1 dapat apresiasi, kalau enggak cuekin gitu ya. Kemudian memaksa anak ikut les A, B, C, D, E berdasarkan obsesi dari orang tuanya untuk menjadi anaknya yang terbaik gitu ya, tanpa peduli apakah anaknya menikmati atau merasa tertekan. Jadi anak tumbuh dari kalau misalnya tumbuh di driven parents ini biasanya anak tumbuh menjadi anak yang takut gagal atau anak yang perfeksionis. Nggak bisa gitu, menolerir kesalahan tuh nggak bisa. Rasanya luar biasa sekali. Bahkan ada yang sampai ada di anxiety atau sampai depresi ketika melakukan sebuah kesalahan karena dia tidak mau menolerir kesalahan gitu ya, perfeksionis sekali. Kemudian passive parents. Biasanya ini orang tua yang suka menghindari konflik gitu ya. Dicuekin aja anaknya. Mendelegasikan tanggung jawab yang seharusnya udahlah sama Mbak aja kamu gitu ya, sama siapa gitu ya. eh Contohnya, biasanya membiarkan anak menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa dibimbing gitu ya, atau meminta anak yang lebih tua untuk mengasuh adik gitu ya. Udahlah sama kakak aja deh, ibu udah banyak urusan gitu ya, bapak udah capek kerja gitu ya, eh udah lelah gitu ya. Nah, anak-anak yang ada di passive parents ini akan tumbuh menjadi anak yang merasa tidak didukung, terabaikan, dan terbebani, ya. Kemudian yang terakhir ada rejecting parents. Apakah orang tua yang biasanya merasa tidak nyaman saat anak menunjukkan emosi? Gitu ya, atau misalnya meminta support gitu ya, contoh saat anak nangis, aduh jangan nangis deh gitu ya, pusing ibu, cengeng banget sih gitu ya, rasa bisa menerima setiap emosi apalagi emosinya yang besar gitu ya, atau misalnya mengabaikan saat anak-anak ini sedang emosinya besar atau sedang ingin bercerita. Kalau misalnya anak tumbuh di rejecting parents gitu ya, bisa jadi anak itu merasa emosinya tidak valid dan dia merasa dirinya tidak penting. Ada orang-orang yang sampai dewasa mencari validasi terus gitu ya, merasa bahwa dirinya nggak penting, mempertanyakan dirinya gitu ya. Mungkin dia ada di lingkungan di mana dulunya ada di rejecting parents ini. Gitu ya. Ini saya sekilas saja karena ini kalau dibahas panjang sekali. Tapi intinya seperti itu. Jadi kita harus memahami, bukan menghakimi kita ya, bahwa oh aku gini nih, aku bukan orang tua yang baik, tidak gitu ya. Tapi hal ini untuk kita menyadari, oh ya aku tanpa disadari ada di sini gitu ya. Dan dengan kita mengenali pola ini, jadi kita bisa lebih sadar saat pola ini muncul gitu ya, kita bisa memilih respon yang lebih baik. Tujuannya adalah supaya kita ini gitu ya, memutus siklus dari pola asuh yang tidak sehat, beralih ke parenting yang penuh cinta dan kesadaran, kan kita pengen tadi ya mendisiplinkan dengan cinta. Maka gitu ya, coba boleh sambil saya kasih waktu, mungkin sambil berpikir gitu ya. Manakah tipe parenting orang tua kita dulu gitu ya, kira-kira ada di mana, dan manakah tipe parenting kita saat ini? Apakah sama atau berbeda? Misalnya, saya dulu rasanya ada di rejecting misalnya gitu ya, tapi rasanya sekarang saya enggak deh gitu ya, enggak di rejecting, misalnya di emosional misalnya gitu ya. Silakan boleh share di kolom chat ya, boleh saya kasih waktu beberapa menit.
Untuk parenting bisa bisa. Biasanya ada yang bisa mix, misalnya dia, pasif sama rejecting kan dia tidak terlibat, kemudian ketika emosi muncul signifikan dia, menjauh gitu ya, itu bisa, jadi bisa campur. Oke. Bagus kalau misalnya teman-teman sudah mulai memahami nih, kalau misalnya, "Miss, saya masih bingung, rasanya kayak campur aduk," gitu ya. Saya memahami itu karena kan saya menjelaskan sedikit ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bisa membaca bukunya lebih dalam, ini bisa lebih enak nanti, ngebedahnya. Kira-kira dulu orang tuaku yang mana dan aku yang mana, itu akan lebih mudah ngebedahnya. Tapi, ini kan sedikit ya, jadi kalau masih bingung sangat wajar sekali, tidak apa-apa. Nantinya teman-teman, ketika misalnya teman-teman sudah mulai memahami tadi ya, nanti kalau misalnya punya buku catatan boleh ditulis gitu ya. Saya biasanya membuat journaling gitu ya. Yang pertama, gaya pengasuhan mana yang dulu aku rasakan dari orang tuaku. Kita tulis yang mana, terus kalau misalnya mau dituliskan lebih detail seperti apa perlakuannya itu boleh, supaya kita nanti lebih enak nge-breakdown-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, gaya pengasuhan mana yang sering saya lakukan saat ini? Bahkan yang menurut kita tanpa kita sadari gitu ya. Oh, aku tuh suka gini ya gitu. Itu tulis saja kira-kira yang mana sehingga nanti kita akan lebih mudah untuk memutus pola ini. Yang ketiga, kita bisa tuliskan apa yang bisa saya upayakan untuk memperbaikinya. Nanti kita akan kelihatan pola mana yang dari orang tua kita yang tanpa sadar kita lakukan lagi. Gitu ya. Sehingga ketika anak melakukan hal-hal yang membuat kita ke-trigger, kita akan bisa pause gitu ya. Kita bisa jeda sehingga bentar, ini ada pola nih, pola yang kita lakukan lagi nih gitu ya. Sehingga kita bisa membuat keputusan yang atau respon yang berbeda. Jadi keputus tuh polanya. Pola pengasuhan yang menurut kita kurang berpihak sama anak, itu tidak bisa tiba-tiba kita putus kalau kita nggak paham yang mana yang mau diputus. Makanya kita perlu tadi ya, tulisin dulu jurnalnya, gitu ya. Pola orang tua dulu, pola sekarang aku, gitu ya, dan apa yang ingin diperbaiki, gitu. Sampai situ, oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi, gitu ya. Nanti mungkin kalau pola parenting harus webinarnya 1 jam lagi, gitu ya. Tapi kita kan hari ini kita coba ke sini lagi ya. Jadi setelah kita memahami lagi masuk ke dalam diri kita mulai memahami nih diri kita sehingga kita bisa memberikan disiplin ini dengan cinta karena kita udah masuk ke dalam diri kita dan mencintai diri kita ya. Jadi kita masuk ke pondasi disiplin positif gitu ya. Ada 3 pondasi utama dalam positif disiplin ini yaitu koneksi, batasan, dan juga pilihan gitu ya. Pertama koneksi. Jadi tanpa ikatan emosional yang kuat, batasan apapun akan terasa seperti perintah gitu ya, yang memaksa. Makanya kita harus koneksinya dulu gitu ya. Connection before correction. Kita bangun dulu koneksinya supaya kita terhubung dulu sama anak, maka anak akan lebih kooperatif gitu ya karena ya itu menyenangkan jadinya gitu ya, bukan sebuah perintah. Kedua adalah batasan. Biasanya banyak orang tua yang ragu-ragu ngasih batasan ke anak. Nah, eee, misalnya kita punya batasan bahwa, kalau main gadget itu hanya di Sabtu Minggu, gitu ya. Tapi anaknya ngelakuin ini, ngelakuin itu, ya udah deh gitu ya, batasannya jadi tidak konsisten. Jadi banyak yang suka ragu, takut gitu ya, takut merasa nanti aku nggak dicintai sama anakku kalau aku ngelarang gitu ya. Nah, kalau ada perasaan-perasaan kayak gitu, pasti akan balik lagi ke yang tadi. Pengasuhan seperti apa yang pengen kita putus gitu ya. Karena batasan ini tuh bukan sesuatu yang membuat anak kita jadi tidak cinta ke kita, bukan. Batasan ini justru yang dibutuhkan oleh anak. Jadi kita akan lebih konsisten, lebih bahwa dengan batasan justru itu cara kita menunjukkan cinta kita sama anak ya.
Jadi batasan juga penting gitu ya, karena anak akan merasa dicintai dengan batasan yang tegas. Kenapa bisa begitu, Miss? Karena batasan akan membuat anak merasa aman dan tahu apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya kita chaos gitu ya, batasannya kadang A, kadang B, kadang C, anak jadi harus nebak-nebak, anak jadi nggak rasa nggak aman. Nanti masuk lagi ke yang tadi, emotional parentsnya berarti kita belum matang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah otonomi atau pilihan. Jadi anak butuh diberikan pilihan dalam batasan yang sudah ditentukan. Kasihlah pilihan yang bukan satu pemaksaan satu pilihan. Jadi kamu harus ke sini gitu ya, kamu harus pakai baju ini, tapi pilihan yang terbatas gitu ya, sehingga anak bisa memilih apa yang kita berikan tanpa kitanya baper, ih kok kamu milih itu. Jadi kalau misalnya kita bilang, nah kamu mau makan telur atau ayam, terus anaknya bilang, aku mau ayam, ih ayam kan ribet. Ya kan kita ngasih pilihan itu. Jadi pastikan pilihan yang kita berikan itu adalah yang apapun yang anak pilih, ya kita akan bisa menerima itu gitu ya. Jangan sampai jadinya anaknya bingung. Nanti kalau anaknya bingung, masuk lagi tuh, anaknya harus nebak-nebak orang tuanya. Jadinya eh, dia secara emosional jadi ngerasa nggak aman dan ngerasa bahwa kebingungan nih, aku harus gimana. Seperti itu. Kemudian, nah, ini juga ada yang menarik ya dari buku. Kalau misalnya teman-teman, ini buku buku dulu sih. Judulnya The Child Whisperer. Jadi di buku ini dijelaskan katanya disiplin itu bisa diberikan sesuai sama karakternya anak. Jadi di situ dijelaskan ada 4 karakter anak, di mana setiap karakter ini diibaratkan seperti hewan lah ya, biar kita lebih gampang ingatnya katanya ya. Jadi kata buku ini intinya ya, saya Miss Dewi cerita poin pentingnya aja. Di buku ini diceritakan bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua anak, gitu ya. Nggak ada misalnya, Miss kalau aku kayak gini harus gimana? Harus gini, gitu nggak bisa. Karena setiap anak itu seunik itu, bisa beda-beda. Setiap anak unik, dan di buku ini gitu ya dijelaskan ada 4 tipe energi yang bisa membantu kita menyesuaikan pendekatan disiplin. Yang pertama lions, gitu ya. Anak anak lions ini biasanya anak-anaknya aktif, gitu ya, asertif ya. Bayangkan aja lions ya. Mereka butuh banyak aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya mereka bertingkah gitu ya, Miss dia naik-naik gitu ya, loncat-loncat dan sebagainya yang bikin kita deg-degan, ya memang dia butuh menyalurkan energinya, gitu ya. Kemudian ada owls, anak yang tenang gitu ya. Bisa dia punya kemampuan untuk mengintrospeksi dirinya gitu ya. Anak-anak yang seperti ini butuh waktu untuk memproses perasaan dan pikiran mereka. Biasanya misalnya ke tempat baru butuh waktu gitu ya. Maka kita nggak bisa paksa. Kalau anak Lions datang ke tempat baru langsung naik perosotan gitu ya bisa. Tapi anak yang tipe Owls dia butuh waktu, dia duduk dulu, observasi dulu gitu ya. Saat punya perasaan tertentu, mereka butuh waktu untuk menenangkan dulu ini perasaan apa dan lain sebagainya, sehingga cara kita mendekati Lions, tipe Owls itu pasti beda. Kemudian Doves gitu ya. Anaknya lembut, sensitif gitu ya, tipe-tipenya mungkin pernah melihat gitu atau salah satunya anaknya seperti itu. Nah, anak-anak ini butuh diperlakukan dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Nah, ini anak saya banget gitu ya, Doves. Dan juga humor gitu ya. Ya, pendekatannya nggak boleh terlalu keras karena ini sangat-sangat melukai dia gitu ya. Anak saya pernah ikut les nari, tari Bali di sini. Kemudian coachnya tipe yang sangat keras gitu ya. Kalau salah langsung tangannya ditarik dan ya khas ya kalau coach kan seperti itu. Terus anak saya mogok, nggak mau nari lagi sampai sekarang. Padahal itu udah 3 tahun yang lalu. Jadi dia butuh yang tipikal guru yang penuh kelembutan, pendekatannya gitu ya. Hati-hati dalam memperkatakan, naik naik suara dikit, apakah itu marah gitu ya. Ada tipe anak-anak yang seperti ini gitu ya. Kemudian juga ada tigers.
Biasanya ini tipe-tipe anak yang bersemangat dan penuh energi gitu ya. Ada banyak ya. Apalagi anak laki-laki biasanya ada di Tigers. Nah, anak-anak yang penuh energi ini justru anak-anak yang sangat butuh batasan yang jelas. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Gitu ya. Dia tuh butuh banget yang batasannya yang jelas, kemudian mereka butuh rutinitas yang teratur. Jadi kalau misalnya kita punya chart yang secara visual gitu ya, ini akan sangat membantu anak-anak ini. Apa tuh yang harus dilakukan hari ini? Ada visualnya gitu ya, dia suka gitu ya. Kemudian apa yang boleh dan tidak boleh ada secara visualnya gitu. Dia tahu gitu. Dia sangat suka sesuatu yang clear dan jelas batasannya gitu ya. Jadi mereka sangat berkembang dan bertumbuh dan berkembang dalam sebuah keteraturan gitu ya. Gitu. Kata teori dari Ibu Carol ini gitu ya. Ini saya menarik jadi saya ceritakan gitu ya. Jadi dengan memahami tipe-tipe karakter anak ini kita jadi bisa lebih merespon perilaku anak dengan cara yang lebih efektif dan penuh hormat. Kenapa? Karena dulu saya ngajar di sekolah saat saya jadi shadow teacher. Jadi saya waktu itu pegang 4 anak special needs di 2 waktu yang berbeda gitu, dari pagi sampai siang. Nah, ada tipe yang mungkin sepertinya dia doves ya, berarti gitu ya. Saya datang dengan hai, ketemu lagi sama Miss Dewi. Dia langsung down gitu ya. Dia nggak bisa diperlakukan seperti itu gitu ya. Jadi dia langsung bad mood gitu ya. Anaknya waktu itu, padahal gitu ya, ada 2 anak yang waktu itu ASD, autism, dua-duanya autism, tapi yang satu doves, yang satu lions gitu ya. Jadi yang satu pengennya kayak gitu, ketika dia datang, halo, ini Miss Dewi, gimana kabarnya? Dia semangat. Tapi ketika yang doves gitu ya, saya perlakukan kayak gitu, ya anaknya ciut gitu ya, aku nggak bisa gitu ya. Saya ingat waktu itu kata psikolog di sekolah saya, Miss Dewi, kalau lihat anak-anak gitu ya, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru gitu ya, ini bisa jadi salah satu tips. Kalau lihat anak, itu kita harus samakan energinya sama anak. Kalau energi anaknya 7, kita 7. Kalau energinya anak 6, kita jangan 8. Jadi kita nggak bisa jadi eh, ibu atau misalnya guru yang levelnya terus 8. Kita harus sama, levelnya sama anak. Sehingga kita bisa masuk sama anak ini. Gitu ya. Jadi ketika anak kita kan mungkin anak kita juga naik turun ya levelnya. Sekarang lagi kayaknya 5 gitu ya. Maka kita juga sama gitu leveling sama anaknya. Anaknya lagi energik nih gitu ya, lagi pengen main dan lain sebagainya di level 8. Sama, kita juga di situ. Sehingga anak merasa, "Oh, sama nih." Ketika sama, maka koneksi ini akan sangat mudah terjalin sama anak, gitu ya. Gitu. Ya, wah Miss Dewi kebanyakan nggak ya ini? Masih banyak yang lupa Miss Dewi ya nyediain ini. Oke, selanjutnya adalah prinsip disiplin penuh cinta. Sepertinya ini terakhir nih. Jadi sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita ringkas dulu ya seluruh pembahasan kita pada malam hari ini ke dalam 3 prinsip utama dalam disiplin penuh cinta gitu ya. Pertama, kind and firm gitu ya, hangat dan juga tegas. Jadi kalau misalnya ada miskonsepsi mengenai gentle parenting itu jadi anaknya nanti menye-menye miss gitu ya. Enggak gitu ya, justru gentle parenting ini di mana kita lembut sama anak, tapi ada batasan yang jelasnya. Kind and firm gitu ya, hangat dan tegas. Jadi ini adalah salah satu inti dari positif disiplin gitu ya. Kita harus kind gitu ya, tetap berbaik hati sama anak, tetap terhubung secara emosional dengan anak, tunjukkan empati kepada anak gitu, tapi kita tetap tegas, tetap konsisten dalam menerapkan batasan gitu. Jadi kita memilih antara nggak usah memilih antara oh aku harus jadi orang tua yang lembut atau orang tua yang tegas. Kita bisa keduanya, lembut dan tegas. Jadi kita berbarengan gitu ya. Ketika anak melanggar batasan, kita harus tegas gitu ya. Mama tahu kamu kecewa, tapi kita tetap tidak bisa main gadget di hari ini. Ya, mohon maaf ya, Nak, gitu ya. Tapi tetap kita harus tegas. Kedua adalah fokus pada solusi, bukan kesalahan. Saat anak membuat kesalahan, pasti naluri kita tuh pengennya
langsung perbaiki atau misalnya mempertanyakan kamu kenapa sih ngelakuinnya gitu ya rasanya gitu itu yang ingin muncul ya. Tapi hal ini justru membuat anak semakin defensif, bahkan malu gitu ya. Bahkan dia merasa harga dirinya tuh kayak tercabik-cabik gitu ya. Jadi daripada kita mempertanyakan gitu ya kesalahan anak, memarahi, mending kita fokusnya sama solusi. Oke, oh, apa ya, misalnya gelasnya pecah atau misalnya airnya tumpah, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Udah langsung aja ke solusi, nggak perlu kayak, kok bisa jatuh sih airnya gitu ya? Kamu jalannya nggak bener ya atau dan lain sebagainya itu nggak perlu kita pertanyakan. Karena ini akan merusak harga diri anak. Jadi dengan kita langsung fokus ke solusi, oke, pecah, oke, tumpah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Dengan seperti itu justru akan muncul nih tanggung jawab secara naturalnya gitu ya, dan juga bagaimana anak berpikir kritis. Oh iya ya, apa yang bisa aku lakukan ya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengubah kesalahan menjadi sebuah kesempatan untuk belajar ya, bahwa kita butuh salah gitu ya, dan kita sampai usia sekarang, berapapun usia teman-teman mungkin 30-an gitu ya, tetap melakukan kesalahan gitu ya. Dan kita memahami bahwa kesalahan ini adalah bagian alami kok dari proses tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi setiap kali anak melakukan kesalahan, ini adalah sinyal bahwa ia membutuhkan bimbingan dan keterampilan baru. Kalau misalnya dia masih menumpahkan air, oh kira-kira apa ya kebutuhan anakku? Apakah koordinasi tubuhnya harus aku stimulasi? Apakah gerakan vestibularnya harus aku stimulasi? Jadi pasti ini adalah sebuah sinyal gitu ya. Bukan sebuah yang kok masih salah ya anakku gitu ya, tapi justru jadi sinyal untuk apa yang bisa aku lakukan ya untuk membantu anakku. Jadi daripada menghukum yang justru malah eh, kasihan anaknya gitu ya, malah tidak berkembang menjadi hadangan, mending kita melihatnya adalah oh iya ya, jadi momen untuk kita apa ya yang bisa beri yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan anakku saat ini. Nah, Alhamdulillah ya selesai Miss Dewi bercerita pada malam hari ini. Ini adalah beberapa buku yang Miss Dewi pakai pada malam hari ini. Ini tadi ya Maria Montessori yang tentang level kepatuhan. Ini tentang kalau misalnya teman-teman mau, aku mau healing Miss. Dari pola pengasuhan ini bisa jadi salah satu referensi. Ini buku yang tadi ya menjelaskan tentang keunikan setiap anak berdasarkan karakternya. Buku ini banyak membahas tentang tools-tools positif disiplin yang bisa kita berikan. Kalau buku ini adalah banyak membahas mengenai apa yang bisa cara kita berkomunikasi sama anak. Komunikasi asertif yang membuat anak tidak terlukai hatinya. Ya, itu selanjutnya kalau misalnya teman-teman ingin tanya-tanya atau cerita, boleh ke Miss Dewi at Bunda_Zarangi atau ke MHACC. Nah, jadi nanti boleh Mbak Sarah, Miss Dewi izin cerita MHACC sedikit ya. Jadi MHCC ini adalah sebuah komunitas di mana tadi ya Miss Dewi sempat cerita di mana setiap membernya ini boleh bercerita gitu ya, menjadi ruang yang aman untuk bercerita, dan di setiap bulannya ada program-program yang sudah Miss Dewi siapkan gitu ya. Ada programnya apa Miss? Nih, ada program Intimate Talks. Ini membahas Montessori and Parenting gitu ya. Miss Dewi bahas tuh buku mana ya? Yang ini, Miss Dewi bahas satu buku ini di Intimate Talks. Tuh, ini ya, makanya tema-temanya adalah mengenai emosi, mengenai bagaimana kita berkomunikasi sama anak. Kemudian juga ada program adulting, bagaimana menyiapkan diri kita menjadi orang dewasa yang dewasa, tidak kekanak-kanakan. Kemudian juga programnya ada Montessori 101, karena kita berlandaskan filosofi Montessori, maka Miss Dewi membuat program ini ya, mengenai filosofi Montessori yang lebih mendalam yang bisa dipraktekkan di rumah.
Kemudian juga ada Parenting with Expert, di mana Miss Dewi mengundang banyak expert untuk berbagi juga di setiap bulannya. Bulan ini adalah bulan September ya, membahas Montessori Inspired Activities in Mathematics. Jadi kalau misalnya suka DIY, nanti boleh ikut ya di Parenting with Expert. Ada banyak membernya sudah, bahkan sekarang udah 400 lebih. Itu deh cerita dari Miss Dewi. Miss Dewi akan kembalikan kepada moderatornya Mbak Sarah. Silahkan. Oke, terima kasih Miss Dewi atas ilmu-ilmunya nih, Masya Allah ya. Jadi tadi banyak diingatkan ya sama Miss Dewi, ternyata cara mendisiplinkan anak itu eh, cukup harus ini ya, tricky ya. Pertama harus memahami diri kita dulu, parenting kita sebelumnya seperti apa, terus parenting saat ini kita seperti apa. Setelah kita udah paham, baru kita juga memahami bagaimana cara eh, anak itu, setiap anak itu ternyata berbeda gitu ya, cara kita membuat koneksinya gitu. Dan itu yang mungkin kita sebagai orang dewasa harus pelajari, memang harus kita cari tahu tipikal anak kita tuh yang seperti apa. Jadi akan kita dalam menjalin koneksinya. Itu mungkin banyak sekali ya tadi ya pengingat kita, terutama yang tadi jangan menganggap kita sebagai Tuhan gitu ya, karena emang kadang kita memposisikan kita itu kita yang membuat anak kita seperti itu gitu ya. Padahal kan balik lagi pastinya itu karena kuasa Allah dan juga tentunya atas anak kita sendiri gitu ya, usaha anak kita sendiri yang kita suka lupakan. Oke, jadi mungkin tadi ya kita udah dapat banyak ilmu dari Miss Dewi. Nanti kita tanya jawab. Bentar, sepertinya ada yang bocor. Oke. Nah, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, sepertinya kita foto dulu ya, Miss Dewi ya. Kita dokumentasi bareng-bareng. Mungkin bagi teman-teman yang bisa open cam, dipersilahkan open cam. Nanti juga kita akan berbagi giveaway nih ya. Nanti akan disampaikan syarat-syaratnya seperti apa setelah kita dokumentasi bersama-sama. Oke, bagi yang bisa open cam dipersilahkan. Oke, mungkin kita mulai aja ya, Miss Dewi ya. Satu, belum, masih ada lagi ya. Oke, Bismillah. Kita foto bareng-bareng ya. Ini ada beberapa ini ya, beberapa kali foto. Jadi jangan di tutup dulu kameranya. Oke, Bismillah. Satu, dua, tiga. Oke, tunggu lagi. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, bentar. Oke, terima kasih. Baik, boleh yang mau ditutup lagi kamera, dipersilahkan. Oke, teman-teman mau menginfokan, insya Allah nanti akan berbagi giveaway nih untuk persyaratannya. Kemarin tadi sudah disampaikan di grup, akan disampaikan lagi. Oke, pertama wajib follow Instagram penyelenggara yaitu Montessori House Asia dan juga teman main Bunda. Kemudian follow juga narasumber kita di Bunda_Zaranggi. Kemudian wajib mengikuti serangkaian acara dan jangan lupa screenshot bukti kehadiran. Kemudian membuat insight berupa reels atau feed. Deadline-nya tanggal besok ya, jam 12 siang. Nanti insight-nya itu berupa kesan-kesan yang teman-teman dapatkan setelah mengikuti webinar pada malam hari ini. Lalu akunnya tidak di private biar bisa dilihat ya, karena kalau di private kan tidak bisa dilihat.
Kemudian di-share melalui Instagram Story dan juga mention penyelenggara @teman main Bunda, @Montessori House Asia, kemudian juga tag narasumbernya @bunda_zarangi dan juga moderatornya itu saya di @sarazarina dan juga tag 3 teman tersayang. Oke, itu ya nanti untuk yang masih bingung atau lupa bisa dibaca lagi di grup. Jadi itu ya untuk giveaway-nya. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A. Kira-kira nanti sampai jam berapa nih Miss Dewi Q&A-nya? Boleh, coba yang raise hand aja dulu ya, Mbak Sarah. Oke, bagi yang mau raise hand, silahkan. Didahulukan nih yang mau bertanya. Oke, ada satu ya dari Ibu Nadira. Sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara saya jelas ya, terdengar. Jelas, jelas. Ya, yang mau saya tanyakan, saat ini anak saya usia 5 tahun. Karena saya bekerja, jadi ketika saya bekerja, anak saya dengan neneknya dan juga orang rumah yang lainnya. Nah, tapi seringkali untuk di beberapa case, kayak ketika sama ibunya, oke, baik-baik aja gitu loh. Tapi ketika sama neneknya jadi lebih, eee, bukan tantrum ya, lebih bisa meluapkan apa keinginannya gitu loh. Nah, itu apakah, saya terlalu keras dalam mendidiknya, jadi dia merasa kurang safety sama mamanya, atau gimana kalau udah terlanjur kayak gitu, baiknya saya harus melakukan apa ya, Miss, gitu? Oke, anaknya perempuan laki-laki ya Bu Nadira? Laki-laki. Oh laki-laki, oke, Iya. menarik. Saya tadi kira, oh perempuan nih kayaknya, ternyata laki-laki ya. Oke, apakah setiap weekend atau misalnya setiap pulang ada waktu untuk bisa bareng sama anak? Setiap malam selalu kita, baca buku bersama, Mhm, cerita, main, apapun itu selalu disempatkan waktu itu bahkan lebih mhm, dari 1 jam ya, nggak cuman 30 menit gitu. Jadi kita maksimalkan banget misalnya, sama saya setelah sesi, latihan baca atau mhm, aktivitas apapun, mhm, berikutnya sebelum tidur sama ayahnya baca buku. Jadi, mhm. peran orang tua dua-duanya alhamdulillah terpenuhi Hadir ya? menurut kami ya. Mhm, mhm, mhm. Oke, kalau weekend gimana? Apakah masih, nenek ini terlibat gitu, ada orang-orang rumah terlibat atau, oh kalau weekend udah ini bareng sama ayah, ibu aja gitu? Oh, kebetulan kan saya Mhm. kerjanya nggak yang weekday terus ya, jadi kadang weekend juga Oh, masuk, oke. bahkan Mhm, seringnya mhm. Jumat liburnya. Jadi kalau Jumat, Mhm. aktivitasnya full seharian sama saya. Tapi Ah, oke. kalau weekend kita bahkan tiap minggu rutin selalu kegiatan di luar sih, ngajak dia pergi. Oke, baik. Ini kan masih usia 5 tahun ya, Bu Iya, Nadira ya. Berarti secara emosi memang tidak seekspresif, itu, atau anaknya tipe yang ekspresif nggak? ekspresif banget bahkan. Oh, ekspresif Bahkan dia banget, dari 2 oke. tahun kan udah disunat. Mhm, Kenapa saya memutuskan sunat, karena dari 2 mhm, tahun itu komunikasi mhm, tektoknya udah alhamdulillah oke sih, udah bisa mengutarakan apa yang dia rasa. oke. Nah, ketika Bu Nadira bilang bahwa anak bisa meluapkan ini tuh, apakah meluapkan emosi atau, mengekspresikan setiap apa yang dia pengen? Iya, contohnya misal, Mhm, screen time ya, karena kalau mhm, sama ibunya dibatasin, jadi mhm, ketika sama neneknya apalagi di sana nggak ada anak kecil lain, jadi mhm, bisa dengan enaknya, minta itu, tapi kalau nggak diturutin, eee, tantrum tantrumnya mhm, tapi masih yang taraf ini sih ya. Kayak mhm, kalau mhm. sama saya tuh nggak mungkin kayak gitu, gitu loh, tapi kalau sama orang Ah, lain I dia see. berani seperti itu. Oke, I see. Berarti, di sini bukan, mengekspresikan secara sehat, tapi lebih ke dia punya, strategi gitu ya, bahwa, Mhm "Oh kalau mhm. sama nenek aku bisa melakukan ini." Artinya, berarti ini, terkait dengan konsistensi. Mmm, Anak-anak kita ini cerdas sekali, dia bisa tahu pola, kalau ibu gimana, kalau ayah gimana, kalau mhm. nenek gimana. Saya yakin ini memang salah satu, apa ya, tantangan ketika kita di keluarga besar.
Iya. Kenapa? Karena pasti mengomunikasikan sama suami dan harus mengomunikasikan dengan lebih banyak orang itu akan lebih menantang ya, Bu ya. Mm-mm. Maka balik lagi ke satu ground rules-nya itu harus sama, satu rumah. Kalau misalnya soal screen time gitu ya, maka kalau misalnya tidak boleh ya tidak boleh, dan ini harus bareng-bareng. Karena nantinya kita nggak mau eh, menerapkan ini loh Bu. Bibit-bibit korupsi ini kan dari Mm. kecil ya. Oh, kalau misalnya sama nenek, aku bisa nih nambah waktu gitu ya. Mm-mm. Screen time yang kata ibu 20 menit atau 30 menit, misalnya kalau nenek bisa sejam nih gitu Mm. ya kan. Itu sebetulnya bibit-bibit sifat itu ya. Manipulasi, Mm. korupsi itu tuh tanpa kita sadar sebetulnya dari bagaimana lingkungan ini merespon gitu. Maka kita harus effortnya adalah menyamakan dengan orang dewasa yang ada di rumah, Bu Nadira, tantangannya. Kalau saya lihat kan tadi sebetulnya koneksi sudah sangat diupayakan gitu ya dengan anak gitu. Maka berarti ada di tantangannya ada di konsistensi. Bagaimana Mm. menerapkan aturan, bagaimana menerapkan batasan sama anak gitu. Berarti komunikasi sama di rumah. Kalau saya waktu Mm. tinggal sama orang tua gitu ya, sama mama saya waktu itu bikin jadwal aja gitu ya bahwa makan mama saya tuh tipikal yang saya ingat sekali waktu itu karena saya tinggal sama mama saya ketika anak saya masih belajar makan gitu ya. Jadi Mm. masalahnya dimakan. Jadi saya pengennya dia biarkan saja BLW gitu ya, dia masukkan sendiri segimana sebanyak apa gitu ya. Mama Mm. saya pengennya harus disuapin, kalau nggak disuapin nanti masuknya sedikit gitu ya, biasa orang tua. Mm. Maka saya buat aja jadwalnya kapan. Jadi saya menurunkan ekspektasi saya, tapi saya mengomunikasikan dan menjadwalkan itu. Oke, saya boleh suapin anak di makanan berat. Tapi ketika snack, anaknya harus BLW gitu ya. Biarkan dia makan sendiri, kayak gimana pun makannya. Dan saya buat jadwalnya, jadi mama saya juga tahu. Kemudian juga komunikasikannya pelan-pelan gitu ya. Anak kita pun kan melihat ya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tua, dan dia akan menjadikan itu sebagai paririmbon. Oh, gini ya cara memperlakukan. Maka kita harus pelan-pelan juga gitu ya sama orang tua kita bahwa kalau saya dulu gitu ya belajar parenting kayak gini ya di agak dibesarin gitu ya. Jadi orang tua juga jadi mama saya juga nonton gitu ya, mama saya juga dengar. Kemudian kalau saya habis baca buku saya akan sharing. Mah ini eh, bagus loh ceritanya gini karena mama saya nggak suka baca jadi saya ceritain aja gitu ya gini 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 jadi pelan-pelan tuh jadi kita selaras gitu karena mau nggak mau kalau kata Maria Montessori kan lingkungan di paling atas anak lingkungan dan orang dewasa ini tuh bukan hanya orang tua. Orang Mm. dewasa ini ada guru, ada tetangga, ada semua orang yang terlibat dalam pengasuhan kita. Jadi betul-betul kita harus mengupayakan untuk mengkomunikasikan ini gitu ya. Semangat Ibu Nadira. Kalau misalnya biasanya sih gini ketika saya kerja, Mm-mm. jadi Mm-mm. orang tua saya tanya dulu sama mama boleh nggak Mm-mm. gitu. Jadi izinnya Mm-mm. setiap kali eh, misalnya menurut orang tua saya kayaknya nggak boleh deh. Tapi biar tahu jawabannya suruh nanya langsung. Kalau terus-terusan seperti itu, apakah efeknya baik juga atau masih nggak masalah? Eh, Sebetulnya efek setiap anak pasti beda-beda, tapi saya perlu bilang bahwa ada baiknya semua tahu gitu ya aturannya, Hmm. sehingga nggak tanya mama deh gitu ya. Jangankan Hmm. nenek gitu ya, kalau suami istri juga kayak tanya bunda deh kalau soal itu. Nantinya anak jadi merasa bahwa oh si Bingung. pemegang aturan tuh hanya mama dan aku jadi nggak berani mama gitu ya, karena mama itu yang suka bilang no deh gitu kayak gitu misalnya. Jadi ada kayak bad cop, good cop gitu ya di dalam Hmm. satu rumah. Sebaiknya sih enggak gitu ya. Sebaiknya semua tahu aturannya. Bahkan ngobrolnya itu bahkan jangan ke anak. Jadi kalau misalnya pun mama kalau misalnya nggak tahu, misalnya apa ya bukan nggak tahu, mama kalau ragu ini boleh atau enggak,
jangan bilang ke anaknya tanya mama, tapi mamanya yang langsung tanya gitu. Atau misalnya kalau Hmm. suami istri juga kayak gitu. Kira-kira anaknya mau gini, boleh nggak ya? Boleh misalnya. Atau oke deh gitu kita diskusi. Ketika ke anak itu udah hasil dari kesepakatan Hmm. semua, bukan aturan dari satu pihak gitu. Karena kalau dari satu pihak jadinya ada kayak gitu. Tadi anaknya jadi punya pola seperti itu. Kalau ke ibu Hmm. dia jadi nggak mau mengungkapkan, ya udahlah sama nenek aja mengungkapkannya gitu. Karena ada pola itu yang terus terjadi kayak gitu Bu Hmm. Nadira. Berarti saya harus pelan-pelan ngajakin orang tua saya untuk berani berkata tidak gitu ya ketika cucunya minta. Betul. Jadi Baik, baik. aturannya sama dan kalau misalnya pengen tanya, tanya sepakat dulu sama Ibu Nadira ketika ngomong ke anak ini bukan kata ibu. Ini kata bu Hmm. ibu harus gini. Jadi seolah-olah si penegak aturan hanya satu orang gitu ya, tapi Baik. kesepakatan bersama gitu. Mm-mm. Ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Dewi. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Nadira. Eh, Selanjutnya Ibu Dewi Kurnia. Silakan Ibu. Baik, selamat malam Miss dan ibu-ibu semua. Suara Malam. saya dengar ya? Ya, kedengeran. Maaf ya Miss, ini pelan-pelan karena anak lagi tidur. Iya. Iya. Eh, ini tadi saya ingin bertanya berkaitan dengan Bu Nadira juga ya. Kayaknya kasusnya hampir sama ya tentang screen time. Hmm. Saya itu IRT di rumah aja ya, Miss. Suami saya kerjanya shift-shiftan. Nah, Mm-mm. saya handle semua pekerjaan rumah kan sendiri, plus toddler yang masih usia 23 bulan ini. Nah, Mm-mm. awal-awal saya itu masih bisa, Miss, nggak kasih dia screen time sama sekali. Dia itu tipe yang harus aktivitas keluar, harus tantangan, energinya pokoknya banyak banget dan harus tersalurkan. Nah, sedang biasanya saya itu kalau lagi baik-baik saja, itu saya ajak dia keluar, sering banget ke pagi pagi siang sore gitu keluar. Tapi kan ada saatnya ya, Miss, namanya manusia tuh capek. Terus kerjaan rumah masih banyak gitu kan. Nah, akhirnya saya coba tuh kasih screen time. Ternyata anak jadi anteng. Anteng, Miss, tapi jangka panjangnya ternyata nggak bagus. Dia jadi sering tantrum. Mm. Dulunya dia tidak pernah tantrum nih saat saya ajak kegiatan yang rutin tadi. Nah, eh, kemudian saat tantrum itu saya kadang meledak-ledak ya, Miss, kayak tipe parenting yang tadi ya, kadang meledak-ledak, terus jadi saya kebawa emosi juga, akhirnya ngebentak Mm. atau apa ya, Miss, ya pokoknya jelek ya gitu ya Mm. intinya. Nah, terus gimana ya, Miss, caranya supaya saya tuh bisa mengelola itu tadi loh, Miss, diri saya sendiri karena saya merasa ada saatnya saya kewalahan, ada saatnya saya itu sabar gitu kan, Miss. Saya mau jawaban selain sabar ya, Miss, tolong. Itu aja, Miss. Oke, Terima kasih ya, Miss. oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Rasanya ini akan panjang sih sebetulnya ya. Saya pengen mengenal lebih dalam lagi tentang Bu Dewi ini karena sebetulnya ketika kita, saya ke-trigger, jadinya saya ngebentak, jadinya saya misalnya melakukan sesuatu yang saya sesali. Ini tuh sebetulnya panjang Bu Dewi. Pertama, nggak selalu misalnya saya pernah gitu ya ada teman yang konsultasi atau sharing lah ya gitu ya, padahal saya dulu nggak dibentak Miss waktu kecil, saya dulu nggak dicubit tapi saya kok cubit anak saya gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Ini sebetulnya prosesnya panjang. Apakah mungkin ada sesuatu yang kalau saya dengar dari cerita Bu Dewi ya, ada sesuatu yang terjadi ini karena kelelahan. Berarti pencetus dari Bu Dewi ini meledak gitu ya atau membentak dan lain sebagainya ini adalah kelelahan. Maka strateginya adalah Bu Dewi tuliskan kira-kira gimana ya misalnya kapan ya biasanya aku sangat kelelahan, apakah ada polanya? Misalnya, oh aku kelelahan ketika suami shift malam atau misalnya shift pagi, pokoknya apa polanya? Oh, aku kelelahan di hari A, B, C karena di sini tuh ada beberapa hal yang sepertinya numpuk gitu ya.
Kenapa itu perlu dituliskan? Karena kita jadi bisa move on ke strategi berikutnya. Maka apa yang bisa aku lakukan? Oh, berarti aku misalnya di hari-hari ini aku akan minta support suami untuk melakukan ABCDE supaya aku tidak begitu kewalahan. Atau, oh, berarti di hari-hari ini aku akan beberapa kegiatan atau beberapa pekerjaan rumah tangga akan aku delegasikan. Jadi kita tuh bisa berstrategi, Bu Dewi. Makanya ini harus panjang gitu ya. Kan sih kalau saya cocoknya journaling, Bu Dewi. Jadi saya senang sekali menulis. Karena kalau kita ngobrol kayak gini, rasanya tuh buntu. Rasanya tuh, Miss, ada nggak sih selain sabar gitu ya? Saya habis deh kayaknya. Tapi kalau kita tulisin, kita jadi bisa fokus sama solusinya, sama strateginya. Miss, apa mungkin nggak ya ini tuh dari trauma saya? Ya bisa jadi gitu ya. Makanya tadi saya cerita tentang bagaimana pola asuh dulu, kita tulisin juga gitu ya. Saya kemarin, nggak kemarin ya, akhir bulan lalu gitu ya, ikut workshop trauma processing terapi. Dan bisa jadi Bu Dewi juga bisa gitu ya, men-tracking nih. Saat Bu Dewi merasa keluar nih ke trigger, perasaan apa sih yang tersakiti? Misalnya, ketika kita ke trigger, selain rasa lelah, apakah ada hal lain? Misalnya, Miss, saya tuh merasa ada rasa gagal sebagai orang tua ketika saya memberikan screen time. Karena saya tahu ini efek untuk anak saya itu nggak baik. Tapi saya merasa nggak punya pilihan lain di saat situasi ini. Dan saya merasa gagal. Ketika saya merasa gagal, ini ada ternyata akarnya di masa lalu. Misalnya ketemu dengan pengasuhan di mana misalnya driven parents gitu ya. Ketika kita tuh kalau ngelakuin kesalahan tuh rasanya besar sekali dari orang tua sehingga ketika kita merasa gagal ada rasa si itu terkoneksi sama luka kita di masa lalu sehingga meledaklah kita. Bisa jadi kayak gitu. Jadi alasannya sangat panjang Bu Dewi, tapi ini yang saya kemarin rasakan gitu ya. Ternyata sepanjang itu loh ketika kita jadi orang tua tuh nggak cuman tentang makanya ya saya bilang tadi kita tahu teorinya, tapi prakteknya saya masih meledak, saya masih eh, ikutan tantrum juga karena ada hal-hal yang perlu kita selesaikan dulu juga sama diri kita sendiri. Jadi nanti boleh nih Bu Dewi tuliskan lagi kira-kira dari mana nih? Apakah tadi juga ya perasaan apa sih yang sebetulnya yang membuat aku ke trigger? Apakah rasa bersalah misalnya sama anak? Sebenarnya tuh aku tuh ngerasa bersalah ketika ngasih screen time ini. Tapi rasa bersalahnya yang keluar jadi anger, jadi tadi meledak, jadi ngebentak anak. Padahal sebenarnya kalau kita kupas ada rasa bersalah, ada rasa aku tuh orang tua yang gagal, ada rasa mempertanyakan kenapa ya aku gini gitu ya dan lain-lain. Jadi itu perlu kita kupas Bu Dewi supaya kita tahu strategi ke depannya. Oh, ketika kita tahu gitu ya, oh, makanya ada istilah name it to tame it. Ketika kita pupuk diri sendiri, oh Dewi ini sebenarnya bukan hanya ngerasa lelah, tapi ada rasa bersalah, ada merasa gagal, nggak apa-apa. Misalnya kita pupuk itu malah jadi lebih baik gitu ya. Jadi boleh gitu ya strateginya adalah kenali lagi ke diri sendiri kira-kira apa ya lapisan-lapisan perasaan di dalam diri aku dari kejadian ini gitu. Semoga menjawab ya. Iya, terima kasih ya, Miss. Oke, terima kasih Bu Dewi. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9:05, bagaimana Miss Dewi? Apakah kita sudahi? Oke, iya. Mohon maaf ya ibu-ibu karena di sini jamnya Wita sudah pukul 10 dan Miss Dewi harus menyiapkan untuk sarapan dan bekal besok ya karena Miss Dewi juga ibu rumah tangga.
Jadi sayang sekali Miss Dewi sebetulnya pengen sekali tanya jawabnya panjang gitu. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kok DM ke Instagramnya saya gitu ya, @bunda_zarangi. Nanti insya Allah pasti dijawab. Mungkin nggak langsung, tapi insya Allah pasti dijawab ya. Oke, mohon maaf bagi tadi teman-teman yang ingin bertanya. Tadi boleh tuh jika ingin bertanya silakan bisa DM ke Instagramnya Miss Dewi. Oke, mungkin karena jamnya sudah menunjukkan jam 9:06 nih. Qadarullah harus kita sudahi kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmunya yang kita dapat pada malam hari ini itu eh, bisa kita upayakan ya kepada anak-anak kita dan kita bisa membentuk kedisiplinan pada anak kita dengan penuh cinta. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih Miss Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.